Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua ya. Nah adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran yang ke-6. Nah adik-adik, kamu telah memahami makna nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Dalam bekerja sama mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban. Nah, selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Adik-adik, para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sikap ini juga dapat kita teladani di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada seorang teman yang kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum dapat memahami materi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Teman kita pun harus pantang menyerah untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, berikut ini beberapa sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Dan yang kelima, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memiliki sikap pantang menyerah? Ayo, apa jawabannya? Nah, kita perlu memiliki sikap pantang menyerah supaya apa yang kita inginkan dan tujuan kita dapat tercapai. Pertanyaan kedua, tuliskan 2 contoh sikap yang menunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Pertanyaan ketiga, jelaskan contoh penerapan sikap bersatu di antara guru dan para siswa dalam usaha memenangkan perlombaan di sekolah. Nah, contoh penerapan sikap bersatu di antara guru dan para siswa dalam usaha memenangkan perlombaan di sekolah adalah guru dan siswa bekerja sama menghias kelas untuk perlombaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan.
Pertanyaan keempat, bagaimana cara meneladani sikap pahlawan dalam bekerja sama memupuk persatuan? Cara meneladani sikap pahlawan dalam bekerja sama memupuk persatuan yaitu yang pertama, mau membantu atau rela berkorban untuk orang lain. Yang kedua, tidak mudah menyerah dalam mengerjakan sesuatu bersama teman. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Ayo, ingat kembali cara menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, adik-adik, diagram ini hampir sama dengan peta pikiran ya. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikannya dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Nah, sekarang coba kita baca teks berikut ini. Judulnya adalah Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Tahukah kamu mengapa peristiwa tersebut dinamai Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api adalah peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Bandung Lautan Api karena pada saat terjadi peperangan, pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada sebagai markas strategis mereka. Nah, sekarang kita sajikan informasi penting dalam teks sejarah tadi dalam bentuk diagram atau peta pikirannya. Nah, bisa kita buat diagramnya seperti ini. Lalu kita tuliskan judulnya, Peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa nama peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia di Bandung? Jawabannya adalah nama peristiwa peperangan antara sekutu dan tentara Indonesia di Bandung adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Pertanyaan kedua. Siapa yang kembali ingin menguasai kota Bandung? Jawabannya adalah pihak yang kembali ingin menguasai kota Bandung adalah sekutu. Pertanyaan ketiga. Di mana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Nah, jawabannya di mana adik-adik? Ya, terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan keempat. Mengapa pemerintah Indonesia membumi hanguskan Bandung Utara? Nah, jawabannya apa? Pemerintah Indonesia membumi hanguskan Bandung Utara untuk mencegah sekutu menggunakan senjata dan fasilitas yang ada. Pertanyaan kelima. Kapan terjadinya
peristiwa Bandung Lautan Api? Jawabannya adalah peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada malam hari tanggal 23 Maret 1946. Pertanyaan ke-6. Bagaimana cara pemerintah melawan sekutu dalam Perang Bandung Lautan Api? Nah, cara pemerintah melawan sekutu dalam Perang Bandung Lautan Api adalah pemerintah Indonesia bersepakat untuk membumi hanguskan Bandung Utara. Dan pertanyaan yang terakhir, berapakah peristiwa penting yang terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia? Nah, pada teks cerita tadi kita ketahui bahwa pada awal kemerdekaan Indonesia ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, adik-adik, sudah cukup paham ya membuat informasi penting dalam bentuk diagram. Karena materi ini sudah beberapa kali kita ulangi. Nah, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini, adik-adik dapat mengerti dan memahami pelajaran di sekolahnya. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.